Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tugas modul 1.2.A.5.2 Ruang kolaborasi tentang peran dan nilai guru penggerak oleh kelompok B, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Berikut adalah anggota kelompok B dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Dwi Sutrisno dan pengajar praktik Bapak Arif Al-Ansari. Yang pertama ada Ibu Nanianti, kemudian yang kedua ada Ibu Rita Yuliza, Ibu Herlina, Ibu Stiti Rudela, dan Bapak Suhari. Untuk pembahasan yang pertama, mari kita bahas tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Kemudian, reflektif. Selanjutnya, inovatif. Nilai berikutnya dari seorang guru penggerak adalah mandiri dan kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, kita juga memiliki beberapa peran. Di antaranya, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kemudian sebagai coach bagi guru lain, selanjutnya mampu menggerakkan komunitas praktisi. Yang berikutnya adalah mampu mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, pada modul 1.2 ruang kolaborasi ini kita memiliki tugas yaitu rancanglah satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang dipilih dalam kelompok dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh rekan dalam kelompok. Selanjutnya, dari forum diskusi tertulis pada modul 1.2.A.4.1 tentang forum diskusi eksplorasi konsep, dapat kita simpulkan nilai yang dominan dari masing-masing anggota kelompok yang akan menjadi kekuatan nilai yang kami miliki. Berikut ini adalah nilai yang dominan dari seorang guru penggerak yang diperoleh dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, ada Bapak Suhari dan Ibu Stiti yang lebih dominan kepada nilai reflektif. Selanjutnya, ada Ibu Herlina yang lebih dominan kepada nilai inovatif. Yang berikutnya, ada Ibu Rita yang lebih dominan kepada nilai berpihak kepada murid. Yang terakhir, Ibu Nani yang lebih dominan kepada nilai kolaboratif. Nah, dari tiga penjelasan di atas, dapat kita tarik tiga nilai dari seorang guru penggerak. Yang pertama, reflektif. Artinya, merefleksi tiap pembelajaran dengan menanyakan kelemahan dan kelebihan diri saat mengajar. Selanjutnya, nilai inovatif, yang artinya menyisipkan ilmu pengetahuan tentang kopi di setiap momen pembelajaran. Kemudian, ada kolaboratif. Di sini, guru penggerak harus berkolaborasi dengan guru lain untuk cara menangani siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, mari sama-sama kita kaji lebih dalam nilai yang terkandung dari seorang guru penggerak dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama ada Bapak Suhari dan Ibu Stiti. Bapak Suhari dan Ibu Stiti memiliki kemiripan dari nilai yang dominan. Untuk itu, kami simpulkan untuk menggabungkan hasil pemikirannya. Bapak Suhari dan Ibu Stiti memiliki nilai yang dominan, yaitu reflektif. Mereka menyimpulkan refleksi pembelajaran merupakan pemberian umpan balik atau penilaian dari peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Mereka juga melakukan refleksi dengan meminta siswa
tanpa mengetahui identitasnya untuk menuliskan kesan dan pesan selama proses pembelajaran yang dilakukan sekali dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Tujuan siswa tidak membuat identitas adalah agar pesan dan kesan yang disampaikan benar-benar jujur yang dirasakan oleh siswa. Mereka juga menyimpulkan tujuan dari melakukan refleksi. Yang pertama, untuk memahami respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Selanjutnya, guru dapat memahami apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Selanjutnya, sebagai acuan untuk perbaikan bagi guru, mulai dari sikap, metode ajar, dan dilakukan perbaikan ke depan. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang diajukan ketika melakukan refleksi. Seperti, bagaimana dari pelajaran hari ini yang dapat diperbaiki untuk lain hari? Pertanyaan selanjutnya, apakah kelebihan dari saya sebagai seorang guru? Kemudian ada juga pertanyaan, mana saja rencana harian yang terlaksana dan tertunda? Ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan siswa. Di bagian mana siswa yang butuh dukungan? Kemudian di bagian mana siswa masih merasa kesulitan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sifatnya untuk perbaikan dari proses pembelajaran. Berikut ini adalah kegiatan nyata yang dilakukan oleh Bapak Suhari dan Ibu Stiti yang berkaitan dengan reflektif yang telah dilakukan di kelas. Dalam gambar diperlihatkan murid menuliskan pesan dan kesan setelah proses pembelajaran. Nilai selanjutnya yang dimiliki oleh Ibu Herlina. Ibu Herlina memiliki nilai seorang guru penggerak yaitu inovatif. Beliau menyimpulkan, inovatif adalah kemampuan seseorang dalam berpikir secara berbeda. Tidak hanya itu, mereka akan mengubah strategi dengan menyusun ide-ide unik untuk dibagikan kepada orang lain. Beliau juga menyimpulkan, inovator itu mampu menerapkan metode untuk mempraktekkan ide-ide khas yang dimilikinya. Sebagai seorang inovator, Ibu Herlina yang juga merupakan seorang guru PKN yang memiliki usaha sampingan yaitu Rajia Coffee, yaitu kafe yang bertemakan kopi. Dengan mengedukasi siswa dengan ilmu barista, dimaksudkan agar anak memiliki bimbingan karir supaya anak dapat bertahan dengan kodrat alam dan perkembangan zaman dan memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, berikut adalah sebuah aksi nyata dari seorang Ibu Herlina, yaitu menyisipkan ilmu barista atau ilmu peracikan kopi pada setiap kesempatan. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah nilai yang dimiliki oleh Ibu Nani. Ibu Nani memiliki nilai yang dominan, yaitu mandiri dan kolaboratif. Beliau menyimpulkan, mandiri itu adalah seorang guru penggerak harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik itu untuk lingkungan sekitar ataupun untuk dirinya sendiri. Kemudian, beliau juga menyimpulkan guru penggerak itu harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Nah, sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah luar biasa, Ibu Nani memiliki nilai mandiri karena mampu memotivasi dirinya untuk terus melakukan perubahan baik, seperti membuat perangkat pembelajarannya sendiri, maupun menggunakan metode yang tepat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Ibu Nani juga mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.
Berikut adalah gambaran kegiatan nyata yang dilakukan oleh Ibu Nani, yaitu mandiri dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kolaboratif dengan berbagai pihak. Nilai yang selanjutnya yang dimiliki oleh Ibu Rita. Ibu Rita memiliki nilai yang dominan, yaitu berpihak kepada murid. Beliau menyimpulkan berpihak pada murid diantaranya adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, salah satunya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Beliau juga menyimpulkan siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Selanjutnya, memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan dari gurunya. Sebagai penerapan dari nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, Ibu Rita melakukan tes sesuai dengan bakat anak, yaitu dengan melakukan yang pertama tes gambar, kemudian ada tes lisan, dan yang terakhir ada tes tertulis. Nah, langkah yang dilakukan oleh Ibu Rita dalam pemenuhan nilai dari guru penggerak yaitu berpihak kepada murid dalam melaksanakan tes sesuai dengan bakat anak. Yang pertama, beliau menyiapkan instrumen atau rubrik penilaian. Selanjutnya, menginformasikan kepada siswa bentuk tes. Selanjutnya, mengelompokkan siswa sesuai bentuk tes yang dipilih atau sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, melakukan simulasi tes, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dari tes tersebut. Pelaksanaan tes yang diterapkan oleh Ibu Rita yaitu pada pelajaran IPA SMP. Jenis tesnya yaitu ada 3, tes gambar, tes lisan, dan tes tertulis. Pada tes gambar, Ibu Rita menugaskan siswa untuk membuat perbedaan gambar dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian pada tes lisan, Ibu Rita menugaskan kepada siswa untuk menyebutkan secara langsung beda dari keduanya. Kemudian, secara tertulis, Ibu Rita menugaskan siswa menuliskan secara langsung perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan dari kegiatan nyata yang dilakukan oleh Ibu Rita yang dijelaskan dari 3 gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat murid sedang melakukan tes tertulis, tes gambar, dan tes lisan. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut, kami semua sepakat untuk melakukan kegiatan yang akan dikembangkan lebih lanjut, yaitu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ibu Rita di dalam kelas. Ibu Rita melakukan tes dengan 3 metode, diantaranya tes gambar, tes lisan, dan tes tertulis. Kegiatan tersebut sebagai perwujudan nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kegiatan tersebut juga dapat menguatkan 2 peran dari guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin dalam pembelajaran dan yang kedua sebagai perwujudan kepemimpinan murid. Dan di akhir penjelasan ini juga kami semua sepakat untuk menerapkan kegiatan tersebut di kelas dan di sekolah masing-masing. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok B untuk pemenuhan tugas modul 1.2.A.5.2 ruang kolaborasi tentang peran dan nilai guru penggerak. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.